Halo, selamat malam. Malam, Bos Steven. Oke, malam hari ini kita live lagi ya. Kita live lagi. Dari teman-teman ada mau sharing-sharing dulu nggak? XAU lagi buy ya, Bos. Ya, kalau lihat tren hari ini ada momentum untuk kita ngambil buy pendek sih. Cuman nanti detailnya kita bahas ya. Detailnya eh, serta potensi-potensinya, apakah memang ada potensi dia masih akan lanjut naik atau tidak. Nah, kita bahas malam ini ya. Kita bahas malam ini. Sharing-sharing dulu lah sebelum ke goal. Dari teman-teman ada mau sharing apa nih? EU. Iya loh, EU sebenarnya nggak cuman EU ya. Gold juga hari ini mengalami kenaikan. EU juga eh, cenderung sideways, dia mengalami kenaikan juga. Nah, kita bahas EU ya. EU gold. Hmm. Oke. Mendadak DXY anjlok. Ada apa bos ya? Wah, jujur saya kurang tahu ya kalau ada apanya. Coba nanti kita cek teknikalnya. Kebetulan Bos Anton hari ini berhalangan hadir. Jadi saya akan lebih fokus bahas dari sisi teknikalnya ya. Iya, kena SL plus semua. Ya, kena SL plus semua. Kemarin kemarin yang ada ngambil sel-sel ya. Hmm, oke. Oke, teman-teman, sekali lagi selamat malam ya. Selamat malam, selamat bergabung di kesempatan live trade malam hari ini. Kita masih live-nya jam 8, tapi mulai minggu eh, bulan depan ya, kurang lebih seminggu lagi kita akan balik normal ya teman-teman ya. Live-nya ya minggu depan bener. Minggu depan itu kita mulai live-nya jam 7 lagi ya. Ini masih mulai jam 8. Oke, kalau belum ada yang mau sharing-sharing, kalau gitu saya share screen duluan ya. Kita akan mulai bahas market sambil sharing-sharing market ya. Sambil nanti teman-teman boleh ikutan sharing, mau tanya, mau sharing, mau request analisa juga boleh ya. Kemarin bisa TP, siap sama-sama. Euro USD kemarin bisa TP. Oke, saya mau sekalian rapiin ini teman-teman. Ini udah beberapa waktu saya nggak rapiin ini pair-pair yang saya buka. Kita close yang memang eh, tidak kita fokuskan ya ke situ. NZD JPY tadi masih masih running ya. Saya TP di TP1 sih teman-teman. Saya close open. Oh, NZD JPY masih. Hmm,
Oh, AUD-JPY kok NZD-JPY, AUD-JPY. Ya, dia sekalian saya review ya. Untuk NZD-JPY dia tertahan nih. Jadi dari analisa cukup oke ya, cukup akurat karena dari target entry dia langsung naik dan bener pertama kalinya dia keluar candlestick bearish setelah nyentuh ini. Ya, kalau dari segi analisa ini masih oke, cukup presisi dan kondisinya sekarang kalau melihat kondisi ini untuk AUD-JPY ya, bukan NZD-JPY. AUD-JPY ini masih berpotensi naik, bisa sampai high-nya ke sini kalau melihat kondisi ini. Jadi untuk teman-teman yang mau di TP di sini boleh, mau di hold sampai next target kenaikan berikutnya juga masih oke. Ini untuk AUD JPY. Untuk AUD USD kemarin kita ada buat trading plan untuk swing trade ya. Ini sayang banget sih. Menurut saya ini sayang banget karena toleransinya kurang jauh. Ya, toleransinya kurang jauh. Ini pas banget nyentuh SL, turun nyentuh stop loss, dia balik naik lagi. Saya ngasih toleransinya kurang jauh untuk transaksi yang saya lakukan. Harusnya dari supportnya sini ya masih turun sekitar 100 poin lagi. Oke, ini terlalu mepet. Saya taruh pas ya. Kondisinya kurang bagus. Dan ternyata sampai support, nah dia tertahan. Itu pentingnya kenapa kita perlu kasih toleransi ya menempatkan stop loss dan take profit itu. Kalau stop loss ya ketika kita buy stop loss kita harusnya kasih toleransi jangan pas level support tapi di bawahnya ya, di bawahnya paling nggak sejumlah spread. Atau kalau untuk pair-pair mata uang gitu ya kita kasih toleransi 50 sampai 100 poin itu sudah bagus banget. Dan ternyata ini untuk kondisi AUD USD dia turun. Nah, pola yang sama terulang lagi. Dia membentuk inverse head and shoulder ya, ada kenaikan. Terus ternyata kenaikannya nggak jauh. Ternyata kenaikan nggak jauh, dia turun lagi. Dan ini mulai kembali naik lagi setelah nyentuh ini ya, sama-sama ada pola head and shoulder, cuman ini rings polanya berbeda. Di sini ada inverse head and shoulder juga, dan dia naik. Nah, kalau ditanya kondisi sekarang ya, melihat kondisi ini, untuk sekarang ini masih berpotensi naik ini teman-teman. Masih besar ya, masih besar kemungkinan untuk harga ini kembali naik lagi. Untuk AUD USD. Untuk AUD USD. Ya. Oke. Ini untuk AUD USD. Saya review review dikit dulu. Kalau misalkan ada yang ngikut trading plan ini dan belum kena stop loss, seandainya naruh stop loss sedikit di bawahnya, ini masih bagus untuk di hold ya, di hold buy. Masih besar kemungkinan dia untuk balik naik lagi. Hmm. Oke, ini untuk AUD USD ya. Untuk AUD USD malam Bos Safin. USD JPY. Oke, nanti kita tengok USD JPY. Ini apa ini? Ini US 100. US 100 kuat naik ini teman-teman. Kalau kondisi kayak gini. Bahkan ada satu lintasan kenaikan harga yang resistennya dijebol. Ini kuat naik ini. Ya, bahkan ini sempat kayak gini. Nah, ini jebol. Koreksi dia naik. Masih kuat naik ini. US 100. Mungkin paling nggak bisa ke sini lagi sih.
dia bisa masuk area ini lagi, resisten become support. GU masih cenderung sideways ya. US Index, nah tadi ada yang tanya, kenapa tiba-tiba turun gitu ya? Kenapa tiba-tiba turun atau anjlok? Coba kita cek. Hmm, menurut saya US Index atau DXY ya, menurut saya ini bukan bukan suatu yang tiba-tiba anjlok gitu loh. Kalau kita perhatikan kan ini masih masih ini ya teman-teman ya. Nih, ini bukan satu hal yang tiba-tiba anjlok, enggak juga gitu. Nah, kalau kalau masih menganggap tiba-tiba anjlok, kita harus perhatikan ini. Di H4, di time frame H4 sebenarnya sudah ada levelnya. Dia setelah drop ini jauh gini ya, dia mulai ada koreksi di sini. Koreksi yang cukup terlihatan di situ, di sini juga ya. Bahkan di level yang sama, dia dua kali ada pantulan. Sehingga sehingga ini kalau dari teknikal ketika harga naik, ya kita harus harus benar-benar perhatikan nih level ini. Dia masih tertahan di level yang sama gitu. Dia turun seperti ini, apalagi nih, ketika ada kenaikan kuat, nah dia tertahan di situ ada candle bearish. Ini kalau dari ciri-cirinya sih sudah kelihatan ya. Kalau versi saya analisa teknikal ini bukan suatu yang tiba-tiba. Apalagi nih ada candle shooting star ya yang terbentuk di area resisten. Setelah dia ada koreksi, ada kenaikan, terus tiba-tiba ada candle seperti itu. Ini dari ciri-ciri memang dia akan turun dulu. Jadi kalau versi saya sih sebenarnya tidak suatu yang tiba-tiba nih. Saya tunjukin di H1 ya. Di H1, nah kalau kalau teman-teman terbiasa lihat pola candle dari sini, dari pola beberapa candlestick terbentuk di sini, ya tadi kan saya memetakan dia naik turun gini ya, naik ke sini ini. Nah, ini di time frame lebih kecilnya terlihat lebih detail nih H1 misalkan. Nah, nih. Ya kan, bentuknya sama kan. Dia naik, turun. Nah, ini begitu ini di breakout dia turun jauh. Tidak heran juga karena memang dari polanya, dari teknikalnya menginformasikan memang ada potensi dia turun. Ya. Itu kalau dari saya mengenai DXY. Jadi nggak heran juga kalau dia turun, apalagi trennya masih turun kan. Trennya masih turun gitu loh. Ketika harga balik turun ya sangat sangat masuk akal gitu. Nah, ini nih yang sekarang mungkin perlu kita perhatikan ya. Karena kalau tren panjangnya kan turun. Ya, tren panjangnya turun. Kenaikannya beberapa hari terakhir ini yang perlu jadi perhatian. Nih. Nah, dia dia mulai mulai ini teman-teman. Kalau kita perhatikan ya dari sini dia mulai semakin naik, semakin naik, semakin naik, dan ini masih semakin naik. Jadi secara tren harian nih, kurang lebih selama ya 4-5 hari terakhir, 1 minggu, ini dia mulai menandakan ada kenaikan. Karena level-level support, resisten juga dari waktu ke waktu semakin naik. Sampai akhirnya kembali tertahan dan kembali harga ini kembali turun di strong resisten di pergerakan harga di tren besarnya ya. Kita lihat ada strong resisten sampai akhirnya tertahan di situ. Ini juga saya rasa masih masih terkoneksi gitu loh. Ini. Jadi nggak heran ketika di level-level ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Dan harusnya kita nggak heran juga ketika ternyata turunnya ini nggak cuman sedikit gini untuk DXY ya. Bisa jadi dia turun jauh gitu. Kenapa? Karena trennya turun. Kita tetap harus sadari tren biar biar ketika analisa ya tadi kita nggak kaget kok dia tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun atau tiba-tiba berubah tren ya, berubah tren pendek. Wah, ini seolah-olah kita lihat, oh dia trennya mulai naik, oh tiba-tiba dia turun. Nah, sebenarnya nggak tiba-tiba juga karena dari kita lihat tren panjangnya ini masih masih dalam kondisi downtrend. Ya, tren panjangnya downtrend, tapi tren harian ini masih uptrend. Dan bahkan ini mungkin ada, kita bisa lihat ini sebagai strong support juga ya. Justru di area-area ini menurut saya ini satu area penentu juga teman-teman. Untuk DXY ya. Mungkin secara pola harganya kurang bagus untuk kita tarik-tarik trendline. Hmm. Ya, saya coba cari channelnya dia ya, channel. Nah, jadi struktur harganya memang kurang rapi ya untuk kita tarik trendline. Saya akan pertimbangkan untuk tarik trendline-nya itu seperti ini. Nah, ini resistennya juga tidak terhubung secara rapi sebenarnya. Ya, di sini harga naik, dia mengalami apa? Bisa dilihat sebagai false breakout, dia turun, naik ke sini, dia turun, ada false breakout kecil juga di sini ya. Dia naik lagi, turun ke sini, naik, terus mulai turun ke sini. Jadi ini bisa dilihat sebagai pola broadening juga, broadening triangle. Jadi harga mengalami pelebaran range, semakin ke kanan range-nya semakin melebar. Di mana sekarang ini untuk DXY ya, US Index mulai memasuki area support. Ya, mulai memasuki area support. Hmm. Saya lebih ke memilih untuk wait and see dulu ya, teman-teman ya. Atau kalau peluang peluang hariannya ini sebenarnya bisa manfaatkan peluang buy. Untuk saat ini saya cenderung melihat peluang buy dibanding sell. Jadi ngikut ngikut tren hariannya. Walaupun tren jangka panjangnya masih downtrend. Kenapa? Karena em, selain pertama ya, selain karena tren harian masih naik, sekarang sudah di area support, hampir nyentuh. Selain karena itu, secara kita lihat tren panjangnya, pergerakan harga ini 1 minggu terakhir ini sudah berhasil. Ya, sebenarnya sudah berhasil breakout resisten-resisten sebelumnya. Sudah ada tanda kalau ini itu masih kuat naik, gitu. Masih kuat naik. Sehingga kemungkinan besar ini akan koreksi cukup dalam dulu. Ya, mungkin kondisinya mirip seperti inilah. Dia turun, ada koreksi cukup dalam ya, dan membentuk satu tren pendek.
dia turun, membentuk satu tren pendek, nah, turun lagi, ini kemungkinan besar akan bentuk satu tren pendek lagi, yang mana kalau kita lihat secara harian atau secara mingguan, bisa jadi kita lihatnya ada kondisi uptrend. Ya, kalau bicara di XY, jadi saya melihat potensinya seperti itu. Nih, selama dia tidak breakout eh ini, saya mungkin akan kasih toleransi ya, batasan resikonya untuk melihat memang analisa ini ternyata gagal atau berhasilnya itu di sini. Jadi acuannya ini teman-teman. Targetnya ya ini, bahkan paling nggak dia naik ke masuk area resisten sebelumnya lagi. Ini target pertamanya. Atau bahkan dia bisa naik lebih jauh lagi. Untuk 1 banding 5 pun masih oke nih. 1 banding 5 oke lah. Kita bisa tarik tarik Fibonacci juga ya. Nah, paling nggak ke sini dapat nih. Kalau memang berhasil naik ya, harusnya sampai sana. Ini untuk DXY. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Euro USD boleh, boleh Bos Eben, bentar ya. Tadi ada yang request DXY, ada yang request Euro, eh, Euro DXY sama USD JPY. Ya, nih DXY dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Selamat malam teman-teman yang baru bergabung ya. Mungkin tadi saya nggak sempat nyapa, kita udah ke chart. Terus saya tadi ngerapiin beberapa chart, saya close karena sudah selesai dianalisa, sudah buat trading plan-nya, jadi di close biar rapi. Nih biar apa? Profil saya di sini rapi tampilannya. Jadi kalau memang ada yang perlu ada yang request, perlu dianalisa buat trading plan ya, saya munculin lagi di sini. Nih US Oil juga ini analisa untuk jangka panjang banget nih. Kita nganalisanya mungkin dari 3 minggu lalu. Dan dia tertahan di sini ya. Ini kita udah buat garis ini lama. Ini menjadi strong support karena selain area ini ya, di sini juga strong support. Ya karena ini bisa dilihat dari histori harga yang pernah terjadi, dia drop jauh seperti ini, naik lagi sini. Jadi kalau bicara ini sih, ini tren juga udah mulai naik di bulan ini. Udah mulai ada pergantian tren. Tren jangka panjangnya dari awalnya downtrend, ini udah mulai dia membentuk satu struktur semakin naik ya. Melihat kecenderungan tren yang di sini masih cenderung sideways, jadi besar kemungkinan ini akan dia membentuk uptrend cukup tinggi. Paling nggak target separuhnya di sinilah, separuh kondisi sideways-nya. Untuk nanti ya dianalisa lagi, selama masih kondisi uptrend ya kita nyari peluang buy terus masih oke untuk US Oil. Masih kuat naik. Tapi kalau baru mau masuk sekarang jangan dulu ya. Karena dia setelah, kalau teman-teman perhatikan ya, setelah dia mulai semakin naik, di sini sebenarnya ada pola juga. Kalau memang teman-teman sering menganalisa dan ngambil peluang di US Oil ya, ini ada bullish penan, terus dia naik jauh, sekaligus mengawali breakout resisten sebelumnya. Kalau sudah mengalami kenaikan seperti ini sih hati-hati dulu, jangan terburu-buru dulu, karena bisa jadi dia akan koreksi terlebih dahulu sebelum dia naik lagi untuk US Oil. Sorry ya teman-teman, ini masih sariawan, jadi
Agak risih kalau sambil ngomong gini. Oke, US oil, euro USD. pakai obat Alec bosku. Gimana? Sorry. Pakai obat semprot itu loh yang Alec kalau nggak salah itu untuk sariawan itu. Coba tak Ah, browsingkan ya. sorry, sorry, sorry. Suaranya nggak jelas, Bu Safin. Tumben ini. Apa tempat saya atau tempat teman-teman jelas jelas nggak? Jangan-jangan tempat saya aja yang nggak jelas. Enggak jelas suaranya. Nah, jadi apa ya? Tempat saya kecil sama apa? Kayak ada gangguan suara gitu loh. Meresek. Ya, kemeresek. Bilangnya kemeresek, cuman kemeresek ini kan kata tidak umum ya. Kemeresek. Nih, euro USD saya masih ada hold sell sih. Kita ke euro USD. Untuk euro USD saya masih ada hold transaksi sell, teman-teman. Ternyata dia cukup rapi ini. Kalau kita hubungkan level-level supportnya ya. Secara support trendline dia cukup rapi dan eh, oh ngirimin ini obat sariawan. Thank you, thank you, thank you. Thank you infonya. Alocrair plus spray. Oke, boleh boleh dicoba. Saya biasa saya kasih garam. Ada yang pernah nggak sariawan kasih garam? Wih, perihnya sedap-sedap gimana gitu. Nggak tahu ya itu antara mitos atau gimana. Saya kasih garam aja gitu. Rasanya perih, perih, perih banget sih itu. Ya. Nih, untuk euro USD hari ini kita bisa lihat dia mulai mulai ada naik lagi ya, dia ketahan, mau turun ketahan. Ini kita target jauh. Kalau saya sih masih akan saya hold ya. Transaksinya masih akan saya hold. Ini ya, saya tidak akan terlalu berharap dia akan memantul di level ini karena eh, pergerakan harga ini tidak dalam satu tren yang cukup bagus. Ya, maksudnya tren cukup bagus nggak kayak gini teman-teman. Dia turun, ada naik, nah dia mulai bentuk satu tren. Sampai akhirnya di sini nih, ya downtrend tren downtrendnya itu mulai nggak bagus untuk kita lihat sebagai downtrend karena kenaikannya di sini ini sampai ke resisten sebelumnya. Sehingga ini pun demikian. Bisa jadi naik ke sini dulu baru turun. Dia membentuk pola broadening juga. Dia memang kondisinya fase-fase di beberapa pair ya. Fasenya sekarang itu fase-fase non trending lagi setelah mungkin sempat uptrend kuat, terus ada tanda downtrend. Nah, ini fase-fase non trending lagi. Begitu juga dengan gold. Nanti saya akan bahas. Nah, akan tetapi kalau kita kita fokus ke tren mingguannya ini masih downtrend sebenarnya. Karena level resisten, level support masih semakin turun. Ini tertahan di sini nih. Bisa jadi dia akan koreksi dulu karena pola yang kita lihat itu pola-pola di time frame kecil. Ya sangat wajar lah ada pola-pola kecil dia koreksi pendek. Ini kan tertahan di area koreksi Fibonacci 50,618. Harga ini tertahan untuk naik. Masih sangat memungkinkan kalau kita lihat tren yang sedang berlangsung, kita tarik Fibonacci, ini ada di area koreksi. Jadi masih sangat memungkinkan untuk harga ini turun lagi. Ya, ini melihat kondisi Euro USD. Atau bisa jadi karena dia sudah ada pola di sini ya, bisa jadi dia naik ke resisten dari polanya untuk dia turun lagi. Nah, kita harus fleksibel menyesuaikan harganya itu di kondisi seperti ini.
Kalau memang dia bergerak dalam suatu range, suatu pola, ya kemungkinan terbesarnya itu tidak koreksi ke level Fibo. Karena apa? Karena dia sedang bergerak dalam satu pola, satu kecenderungan gitu. Ya. Jadi eh, lebih mungkin dia naik ke sini dulu sebelum turun kalau memang turun. Atau tidak menutup kemungkinan ini area koreksi dia kalau memang tertahan mulai turun lagi ya bisa jadi tertahannya cuma sampai sini. Jadi saya akan tetap hold transaksi sell-nya sesuai plan yang kemarin ya. Ini untuk Euro USD. Pakai obat itu sariawan cepat sembuh. Coba deh, coba ya. Saya biasa memang apa ya? Jadi kurang kurang care aja kalau misalkan ada luka-luka kecil itu. Biasanya 3-4 hari itu baru sembuh. Ini kebetulan sariawannya baru kemarin. Kalau enggak garam sambal. Garam sambal bosku. Saya dulu sebelumnya tahu sebelum nah itu sama saya kasih garam. Ternyata ada yang pakai garam ya. Saya kasih garam juga teman-teman. Wah, perihnya minta ampun. Oke, itu intermezzo ya. Thank you, thank you. Berarti untuk saat ini kalau mau entry sell masih mungkin masih menurut saya masih oke. Menurut saya masih oke. Kita kalau entry sell itu kondisi sekarang ya masih ada landasan yang kuat kenapa kita sell lah. Beda halnya eh, beda halnya nih. Kalau misalkan teman-teman menanyakan atau berpendapat buy sekarang gitu. Nah, justru kalau buy, saya akan bertanya-tanya, kenapa di buy gitu? Kenapa kita buy? Alasannya apa? Sama trading plan-nya mau seperti apa? Karena kalau kita bicara tren terkininya secara beberapa hari terakhir atau secara 1 sampai OTW 2 minggu ini, ya ini jelas-jelas dia masih semakin turun. Kalau kita mau buy berarti pertama kita harus sadar betul buy kita itu counter trend. Ya, kita melawan tren hariannya, kita counter karena tren hariannya downtrend. Dan kalau mau buy, kalau ada teman-teman yang saya buy karena di sini ada support trend line ini nyentuh lagi. Ya, saya buy karena harga di sini gitu, di area support. Oh, ini saya setuju. Teman-teman counter trend nggak masalah. Bahkan mungkin ada yang nyari peluang buy target di sini, itu oke. Tapi kalau baru mau buy sekarang, alasannya apa? Saya tidak menemukan alasan yang tepat untuk kita buy sekarang ya. Kalau melihat pergerakan harga ini. Kecuali teman-teman misalkan, saya pakai teknik tertentu. Saya no comment. Ya, ketika teman-teman sudah pakai satu sistem trading, saya no comment. Ya, bagusnya ya kita fokus saja ke sistem itu, konsisten di situ. Kalau memang itu menghasilkan. Ya, gambarannya seperti itu sih. Garam, sambal, bawang, sama ikan. Wah, ini bukan cuma sariawan yang sembuh ini. Perut keroncongan juga sembuh itu. Nah, ini BTW ini juga menjelaskan kalau misalkan teman-teman tanya nih, ketika saya udah sell kena SL plus atau saya udah sell terus TP di bawah, sekarang belum sampai target berikutnya nih. Terus harga balik lagi ke level entry awal, apakah bisa re-entry? Nah, ini contoh yang ini masih bagus untuk re-entry. Kan kemarin kita sell di sini, harga sempat turun. Misalkan nih ada teman-teman yang lihat, ini memang area support saya TP dulu lah untuk jaga-jaga ya, meminimalisir resiko harga balik arah. Ternyata dia balik arah. Nah, hasilnya bisa lebih maksimal lagi. Berarti kan teman-teman ada sell, sudah TP, ngambil peluang sell lagi karena melihat ini masih berpotensi turun. Ya, jadi re-entry lagi dengan trading plan yang sama itu bisa. Itu bisa dilakukan. Dan ketika tanya kondisi seperti apa, ya saya kan sering jawab, saya kasih penjelasan, saya kasih contoh. Nah, ini salah satunya. Jadi jawabannya ya menyesuaikan kondisi harga. Kalau misalkan pertanyaannya udah ada sell atau transaksi buy dan kena SL plus,
Nah, apakah bisa re-entry atau masuk lagi ya? Tergantung kondisi. Contohnya ini salah satu yang bisa jadi contoh di mana ketika teman-teman kemarin sell dan udah kena SL plus atau sudah di close dan sekarang kalau tanya peluang ya ini bisa sell lagi. Bahkan dengan menggunakan trading plan yang sama dengan kemarin. Masih cukup bagus untuk kita ngambil sell lagi. Kalau saya kebetulan masih hold. Ya, masih hold. Tapi serius ya. Mungkin untuk yang sariawan mungkin sebagian baru tahu ada sariawan kasih garam. Tapi saya juga tahunya seperti itu ya. Mungkin tujuannya bukan untuk menyembuhkan ya, lebih tepatnya mungkin menghilangkan kuman-kuman yang ada di dalam mulut atau di sekitarnya lah. Garam itu kan panas sifatnya ya. Garam atau mungkin ada yang netesin jeruk itu. Wah, saya nggak kebayang sih. Perinya kayak apa itu. SL-nya di 108951008 kasih jarak di atasnya. Karena kita tahu ini masih cenderung sideways kan. Lebih baik dikasih jangan pas di sini. Ya kalau pas di sini takutnya tadi harga naik nyentuh SL baru turun. Kita hindari kemungkinan tersebut. Jadi stop loss-nya ditaruh di atas level 1.2596. Kasih jarak 50 sampai 100 poin. Ini jaraknya saya kasih kurang lebih 70 poin. Oke lah, 50 sampai 100 poin itu udah oke. Ya, baiknya dikasih jarak. Oke, kita sambil lanjut ya. Kita sambil lanjut. Lanjut next pair kita ke siap sama-sama Bos Steven. Kita ke XAU USD. Nah, XAU USD ini cukup menarik. Tadi ada signal juga di grup ya. Ada signal juga. Teknik M30 TP kurang lebih 1000 poin. Gantian yang pivot poinnya floating nih. Oke. Nah, ini dia kondisinya. Kita mau bahas ini. Kemarin kan kita ada sell ya. Kita ya lumayan lah. Dapat turun 1000 sampai 1500 poin. Kita ada sell di area-area ini turun ke sini. Terus di sini, nah setelah dia turun ke situ tuh, nih. Nah, ini pergerakan hariannya memang ada tanda lagi dia mulai ganti tren di sini. Nah, koreksinya mulai mendekati resisten sebelumnya yang harusnya kalau kuat turun itu tidak terjadi ya. Nih. Terus ternyata dia turun nggak jauh, dia naik lagi ya. Ini kalau mau dilihat juga mungkin sebagian ada lihat pola inverse head and shoulder ya. Karena memang bisa dilihat seperti ini. Breakout, harga naik, koreksi naik lagi. Naik lagi. Jadi tren hari ini kalau ada yang bilang uptrend saya setuju dan ini cukup rapi. Uptrendnya cukup rapi. Dan karena pergerakan ini nih, ya dia koreksi ini turun ya, naik turun gitu ya. Karena pergerakan ini tren mingguannya terdeteksi mulai berganti dari downtrend, dari yang awalnya kuat turun ya downtrend ya. Saya coba ke H4 dulu, H1 atau H4 ya, untuk lihat apa level-level ini, koneksi antar level ini di H4 mungkin ya. Nah, ini contoh yang mungkin level-levelnya tidak apa ya?
tidak saling terhubung dengan rapi. Kalaupun narik garis, saya akan pakai satu kondisi ini, narik trendline-nya. Cuman memang kurang rapi ya sini ya. Nah, ini koreksi kecil yang kita bisa lewati. Kalau di H4 kita bisa lewati. Nih. Dia dari trendline itu tren turunnya mulai melemah. Sebenarnya tanpa kita pakai trendline pun dengan terbentuknya ini semakin naik. Nah, saya tandai dulu ya. Ini dan ini. Ini sebenarnya kelihatan. Ya. Kalau dia kuat turun, harusnya ini itu tidak terjadi kondisi ini. Harusnya dia berhasil paling nggak sampai sini atau bahkan dia membentuk satu kondisi lebih rendah lagi. Tapi yang terjadi, ini lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau downtrend ini tidak terjadi harusnya. Sampai akhirnya per hari ini dia semakin naik, semakin naik, semakin naik. Ya. Ini tren hariannya itu bahkan terbentuk di satu trendline yang dia cukup rapi gitu. Cukup rapi. Nah, barusan naik lagi, ya barusan naik lagi. Ini yang bisa kita lihat sebagai satu fase pergantian tren, mulai berganti. Apakah langsung berganti dari tren mingguannya yang downtrend ke uptrend? Belum. Belum tentu dia akan uptrend. Kenapa saya bilang belum tentu? Memang hari ini trennya kuat naik untuk tren hari ini. Akan tetapi resisten sebelumnya belum ditembus. Ini resisten di sini. Jadi kita bisa tandai level itu ya. Ya, kondisinya sedikit berbeda dengan kemarin kita lihat walaupun ada tren semakin naik, kita ada ngambil sell masih oke. Cuman kalau sekarang kita ngambil sell atau saya diminta melihat apakah ada peluang sell, saya akan bilang kondisi sekarang ya, saya tidak melihat ada peluang sell yang bagus. Karena kondisinya berbeda kayak kemarin. Sementara untuk peluang buy gimana? Ya bisa saya bilang udah lewat. Ya kita start meeting ini peluang buy-nya udah lewat. Kalau teman-teman mau buy di sini ngambil tren hariannya masih bagus, tapi kalau sekarang baru mau buy, ya ini peluangnya udah tidak bagus. Ya, karena dia mulai masuk fase non trending yang awalnya semakin turun. Nah, di sini nih dia mulai semakin naik, ini masih semakin turun. Ini adalah contoh fase di mana harga mulai dari downtrend ya. Kalau ini contohnya dari dia downtrend mulai masuk fase non trending. Fase dia sideways. Di mana fase-fase sideways ini ya termasuk fase-fase awal mula pergantian tren. Ya, bisa menjadi awal mula pergantian tren. Kalau ini contohnya dari downtrend antara dia mau sideways atau uptrend. Sideways dulu, bisa jadi sideways dulu untuk entah nanti dipantau lagi ya, dia breakout support atau resisten, atau bahkan dia langsung breakout naik jadi uptrend. Nah, kesimpulannya, kalau saya tidak akan terburu-buru ngambil peluang untuk saat ini. Itu kesimpulannya. Atau kita mau tarik ini, ya ini kita bisa lihat harga berada di resisten sebenarnya. Cukup rapi. Kalau mau ngambil peluang yang cukup high risk dalam artian resiko gagalnya cukup besar nih, karena kondisi seperti ini ya bisa sell sekarang. Kita ngambil pendek. Tapi ini terbilangnya counter trend hariannya yang terlihat masih kuat naik. Kita sell ketika harga di resisten. Stop loss-nya taruh di sini aja. Nah, ini bisa dibilang kita ngambil peluang agresif lah, mengambil tindakan agresif ya. Kita sesuaikan aja resikonya. Selama teman-teman masih siap dengan resikonya, ya sebenarnya nggak masalah. Gimana? Mau ngambil sell nggak? Nah, saya balikin ke teman-teman. Gimana? Kita mau short selling lagi kayak kemarin? Take profitnya ya
pakai 1:1 aja, kita ambil peluang pendek. Antara 1:1 atau kita TP ketika harga menyentuh trendline ini ya, paling dekat itu. Nah, mau gimana? Sebelum harga turun nih, kalau memang berhasil turun ya. Karena ini, dan ini contoh, ini saya contohin lagi ya, kebetulan kemarin ada yang tanya, kalau mau entry apakah perlu konfirmasi? Nah ini contoh kita ngambil, kalau mau ambil ya gimana? Ambil nggak nih? Gas, oke. Saya akan ambil, sesuaikan aja lotnya, lot kecil ya teman-teman. Silahkan disesuaikan ya. Saya akan sell, SL acuannya resisten sebelumnya, saya naikin dari sini ya, saya naikin 100 poin, jadi kurang lebih di sini. Take profitnya ya kita pakai 1:1 aja. Ya, saya ada ngambil sell pendek, ngambil peluang pendek ya. Saya ambil dulu, dan ini saya perlu sampaikan, inilah contoh, salah satu contoh kita ngambil peluang counter trend, karena tren hariannya naik, sementara tren mingguannya ini cenderung non trending. Jadi kita ngonter trend nih. Ini termasuk pengambilan peluang yang tindakan yang agresif. Jadi kalau mau ngambil peluang-peluang seperti ini ya lotnya dikecilin aja. Sama SL-nya ya kita perlu sesuaikan, jangan apa ya, naruh SL terlalu jauh juga di kondisi kayak gini, kondisi counter trend ya. Itu terus ini juga menjadi contoh di mana kita ngambil peluang tanpa harus menunggu konfirmasi candle terbentuk ya. Karena kalau melihat sebelumnya lagi, ini kalau nunggu konfirmasi candle terbentuk, harga udah turun duluan. Mungkin kita di sini baru mulai ngambil sell, dan itu secara nggak langsung membuat kondisi peluang yang sell yang muncul itu sudah tidak worth it untuk dieksekusi. Ya, ini contoh peluang yang nggak perlu tunggu konfirmasi candle terbentuk. Kalau memang dari histori harga dia di sini sempat jadi support, ada koreksi kecil, nyentuh ini dia langsung turun, nyentuh ini dia langsung turun, nyentuh ini dia langsung turun, ya kita bisa ngambil peluang sell lagi di sini. Tapi kalau ini begitu ini naik, ya kita batasi resikonya, tidak terlalu jauh ya. Gitu, oke ya, semoga berkah untuk yang ngambil. Untuk yang nggak ngambil ya wait and see dulu, nggak usah terburu-buru. Bose nanti kemungkinan double bottom ya kalau tembus 3032. Kalau tembus 3032. 3032 resisten sebelumnya ya. Kalau tembus apakah kemungkinan double bottom? Ya masih bisa dibilang double bottom. Masih bisa dibilang double bottom. Dan potensinya ya tadi, kalau memang breakout tembus, ya ini berpotensi naik dan bisa cukup jauh. Mungkin akan membentuk all time high yang baru. Sangat mungkin terjadi untuk harga ini membentuk all time high yang baru. Dan berarti ya penurunannya ini hanya untuk koreksi. Ya. Koreksi. Ya, ini hanya untuk koreksi, dia naik lagi. Sehingga kalau teman-teman ada sell, ini kalau dari saya ya, saran saya dari analisa juga, lebih baik jangan menempatkan stop loss terlalu jauh dari harga saat ini, atau resikonya jangan, kita udah jelas-jelas ini counter trend ya kalau kita sell. Ya jangan ngambil resiko terlalu besar lah kalau kita melawan tren yang sedang berlangsung. Bukan berarti nggak boleh atau tidak ada peluang ya, ada aja peluang untuk ngambil short selling gitu, ngambil peluang sell pendek. Tapi ya batasi resikonya. Jangan sampai nyangkut lah, intinya itu. Ya, kita bisa wait and see dulu lah untuk ini. Karena seperti yang kemarin saya bahas ya, saya sampaikan juga, bisa jadi ini satu kondisi yang dia bakal drop cukup jauh. Mungkin mirip-mirip kayak gini. Nah, ini kan kemarin dibahas nih. Kondisinya bisa jadi mirip-mirip kayak gini nih. Seolah-olah, nah bisa jadi nih, ini kenapa kalau lihat pola harga jangan terburu-buru melihat suatu pola akan terbentuk, terus kita ngambil tindakan. Ya, jangan terburu-buru di situ. Karena contohnya ini mungkin saat itu melihatnya, oh ini jadi double bottom, dia akan naik lagi ya. Yang terjadi apa? Turun.
Dan yang terbentuk apakah double bottom? Bukan double bottom, ini pola penan. Dan dia turun. Di sini pun sangat mungkin terjadi hal serupa. Karena ini belum breakout resisten sebelumnya. Belum di breakout, belum ditembus. Apakah mungkin dia turun lagi jauh gitu? Oh, sangat mungkin. Contohnya mana? Ya di sini. Apalagi kondisinya mirip banget kan. Dia ada sempat cenderung sideways, ya, ada pola head and shoulder. Di sini dia bentuk satu pola, dia turun lagi. Mirip banget ini kondisi struktur harganya. Hanya saja terbentuk di range yang berbeda. Saat harga di sini ini juga all time high sebelumnya gitu loh. Jadi all time high sebelumnya dia koreksi jauh. Baru dia naik lagi. Nah, ini bentuk all time high lagi, bentuk kondisi serupa. Jadi ya, oleh karena itu kenapa saya bilang ini masuk fase-fase dia non trending. Entah dia akan sideways dulu ini ya. Sini atau dia ternyata kembali breakout resisten yang menandakan ya dia akan naik lagi gitu ya. Jadi untuk yang belum mau wait and see dulu, belum siap ngambil peluang agresif seperti ini ya nggak masalah, wait and see dulu aja. Karena memang kondisinya lagi non trending. Bahkan tren hariannya uptrend ya, gitu. Mungkin seperti itu sih teman-teman. Maaf saya pemula, jadi yang plan pivot point tetap di keep ya. Kalau kita bicara satu sistem trading, tetap keep aja. Saya tidak seperti yang tadi saya sampaikan ya terkait Euro USD. Kalau memang dianalisa dengan satu sistem trading mengatakan ada peluang buy atau sell, ya di keep aja sesuai plan. Karena teman-teman bisa cek track record dari sistem tersebut bagus apa enggak, resiko seperti apa, potensi profit seperti apa. Jadi di keep aja. Saya tidak akan terlalu banyak komentar terkait sistem trading. Baik itu di sistem NS maupun mungkin ada teman-teman pakai sistem di luar NS ya. Kalau memang itu sangat terukur bisa dilihat track record-nya, saya no comment. Ya, itu komentar saya. Kenapa saya no comment ini? Contoh. Saya akan kasih contoh. Kebetulan kemarin juga ada pertanyaan serupa, tapi pertanyaannya kemarin terkait ada peluang buy di XAU USD yang kena stop loss. Ya ini cukup menarik, nggak apa-apa kita bahas. Sorry. Contohnya kemarin untuk yang ini ya. Nah, ini tuh grup pro, teman-teman, grup pro. Di sini kemarin tuh ada yang bahas ini kemarin. Nah, peluang XAU USD kena stop loss ya. Ada peluang buy. Untuk teknik M30 ada peluang buy kemarin. Di saat yang bersamaan kita pas live trade ada peluang sell. Terus tanya nih, peluang M30 gimana? Ya, saya akan bilang sesuai plan aja. Ya, karena kalau dilihat secara historikal, kita bisa lihat sebelumnya menghasilkan profit. Ini kena stop loss. Terus hari ini kalau kita bicara gold ya, hari ini TP lagi. Yang ini. Ya, saya rasa teman-teman tahu harga hari ini naik gitu. Jadi kalau bicara peluang dengan teknik M30 nih, kita lihat 3 hari terakhir aja, nggak usah terlalu jauh-jauh ke belakang. 3 hari terakhir aja ini harusnya masih cuan teman-teman. Di sini dapat sell, di sini kena stop loss, di sini dapat buy lagi TP. Sementara teknik pivot point gimana? Nah, coba cek aja gitu. Coba cek aja pivot point. Ya ini mungkin hampir kena stop loss ya mungkin ya. Tapi gimana dengan peluang kemarin yang teknik M30 kena stop loss, pivot point-nya TP ribuan poin. Pas banget, bahkan pas banget, saya bilang pas banget nih. Turun ya sampai target, dia ada kenaikan. Ini ada peluang sell lagi hari ini untuk teknik pivot point ya. Membacanya ada peluang sell lagi. Tapi ternyata harga naik, jadi floating loss. Mau seperti apa? Bagusnya konsisten di teknik itu aja. Kalau memang mau
fokus di situ. Yang bikin nggak bagus nih kalau teman-teman seandainya hari ini hari ini ngambil peluang ini misalkan pivot point. Besoknya teman-teman ambil M30. Besoknya lagi teman-teman ngambil yang simple scalping. Tapi hanya ngambil 1 sampai 2 peluang aja dalam satu hari lah. Ini kecampur aduk. Sehingga bisa jadi bikin hasilnya tidak bagus. Oleh karena itu, yang channel pro ini kita pisah sub diskusinya. Yang di VIP kita fokus untuk ngirim analisanya itu fokus yang teknik chartis saja. Nih. Kalau teknik chartis malah ini ada peluang buy, sudah TP ya. Sudah TP. Terus kita live trade malah ngambil peluang sell. Jadi bisa saya bilang kalau ini turun ya atas bawah kena gitu loh. Ya. Nih, artis. Itu ya. Nggak apa-apa lah, ini sambil saya sariawan-sariawan, yang penting kita sharing, dan moga aja ini profit lagi hari ini ya. Panen lagi, dia masih di situ-situ aja nih, tertahan dia. Ada lagi nggak? Mungkin dari saya itu sih. Mantap, cukup jelas, siap, thank you. Maaf baru gabung ya, saya masih posisi sell. Plan sell sebelumnya sebelum maaf baru gabung. XAU USD apa masih posisi sell? Masih. Plan sell sebelum ya kena SL. Yang mana ini? Plan yang mana? Karena sebelumnya di teknik chartis tadi barusan kita bahas ya, ternyata plan sebelumnya itu bukan sell tapi buy dan kena TP. Jadi plan sebelumnya itu plan yang mana? Mana ini kamera malah buram dia. Ini ya, kalau Logitech itu dia memang kameranya bagus, tapi ada autofokusnya itu kadang saya maju mundur gini, pas mundur kameranya jadi buram, terus autofokusnya deteknya lama, perlu dimatiin, dinyalain lagi, nah baru dia jernih lagi dia. Nah, kalau plan kemarin ya ada sell ya. Tunggu news 2 jam 21. Setahu saya malah nggak ada news malam hari ini. Nggak ada high impact news. Kalau kita bicara news ya tiap hari ada news. Cuman yang high impact, itu nggak mungkin nggak tiap hari ada. Medium impact setahu saya tiap hari ada. Hampir tiap hari ada medium impact. Kalau yang low impact tiap hari ada low impact news. Cuman ya di mata uang berbeda-beda ya. Mungkin hari ini ada terkait mata negara US ya, berkaitan dengan USD. Besok ada yang berkaitan dengan Australia, AUD, Australia dolar. Live semalam kan saya sudah info di SL Plus saja. Saya kena SL Plus karena saya masih hold dan ternyata harga naik. Saya kena SL Plus. Itu ya. Live semalam sudah kena SL Plus saya. Ya kalau masih hold, ya saran saya, ini kebetulan saya juga ngambil sell ya. Ya di hold sesuai plan aja sih. Kalau ternyata masih hold ya. Oke, ada lagi nggak? Siap, siap. Dia bentuk candlestick baru ya. Masih terlihat bullish, masih terlihat kuat naik ini. Tapi bentuk candlestick barunya, kalau kita perhatikan ya, bentuk candlestick barunya itu masih di bawah trendline. Masih di bawah trendline. Nih. Ya semoga aja ini pertanda dia masih berpotensi turun.
Nah, dia masih di situ-situ aja. Kita wait and see dulu lah. Belum longsor. Ya saya berharap longsor juga, tapi jangan jangan panikan ini longsor gimana enggak, belum. Belum ada belum longsor ini. Kalau kita turun sampai ke M15 ya, ini sebenarnya satu pertanda bagus juga, satu pertanda baik juga, di mana ada candlestick yang dia high sebelumnya itu ditutup di bawah high candle sebelumnya. Ini kalau teman-teman perhatikan kan dia dari sini ya, semakin naik semakin ini ada koreksi, dia naik lagi. Nah, ini terbentuk lebih rendah high-nya. Semoga ini bisa memang jadi tanda dia mulai turun. Apa itu? Berharap longsor sama, saya juga karena saya nge-sell jadi berharap longsor. Kalau tadi di support ada peluang buy, berharap naik. Sekarang di resisten ada peluang sell, berharap turun. TP ideal, ya kalau bicara ideal, idealnya di take profit karena ini terlihat harga bergerak dalam satu range ya hari ini. Ya di TP-nya bisa ketika nyentuh trendline ini. Cuman trendline itu minusnya ya atau kekurangannya trendline itu tidak bisa memberikan kita satu informasi satu level harga tertentu. Karena kita nggak bisa memastikan harga itu di berapa. Karena ini bisa jadi 3 candle baru turun. Kita TP di sini. Bisa jadi 2 candle berikutnya harga udah turun. TP-nya jadi di level ini. Jadi level harganya itu beda-beda. Mau nggak mau, kalau misalkan teman-teman pingin take profitnya lebih maksimal ya ketika nyentuh baru di TP. Tapi kita perlu pantau nih. Atau ya kalau nggak mau pantau ya ini saya pakai ring 1:1. Nah, ini kan kalau lihat kondisi sekarang kan masih di dalam range pergerakannya di sini kan, di hari ini. Ya ini menurut saya cukup ideal. Atau bisa tarik Fibonacci udah. Ya, bisa silakan tarik Fibonacci ini kan semakin naik. Ya, bisa disesuaikan. Kalau masih di atas level 618, level koreksi 618, ya masih bisa saya bilang sebagai ideal ya. Karena tadi ini counter trend dan dia range naik turunnya hari ini bisa dilihat seperti ini. Nah, jadi kalau turun di targetnya di area Fibo koreksi, ya ini masih masuk akal, masih ideal. Dan ternyata ini harga masih lanjut naik. Ya. Nah, ini harga lanjut naik. Hampir kena stop loss hari ini. News USD jelek. News USD-nya jelek, goldnya bagus naik gitu ya. Oke, seperti itu mungkin. Ini detik-detik harga berada di level resisten. Kita pantau apakah dia akan breakout atau ternyata masih akan balik turun. Seandainya ini turun, teman-teman, nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kita bisa pertimbangkan untuk seandainya kita mau cut ketika harga berada di area-area entry awal ya, itu bisa. Malah nanti kalau turun, sudah kena stop loss ya, kena stop loss. Nah, kalau kondisi kayak gini, hari ini nih, sama besok mungkin kita akan live lagi, fokusnya mungkin akan berbeda. Ya, fokusnya akan mencari peluang buy aja. Ya, fokus cari peluang buy. Tinggal tunggu dia koreksi. Ya, jadi jangan terburu-buru untuk buy juga. Itu. Begitu.
Nih. Ya, resisten sebelumnya udah di breakout, harga masih kuat naik. Nah, satu ya. Kita bisa buat channel ya. Kita bisa buat channel untuk ngambil range seandainya naik ya, range kenaikannya sampai mana. Nih, lihat nih. Coba lihat ini ya. Nah, nyari peluangnya di kondisi-kondisi ini nanti. Ini kalau mau kita tarik trendline juga oke. Ya, lebih lebih oke. Tren hari ini kuat naik. Jadi lebih baik tunggu koreksi dulu. Jangan terburu-buru untuk nge-buy maupun nge-sell. Bisa ngambil peluangnya, bisa ketika nyentuh trendline atau masuk sini. Resisten become support itu saya akan tandai di sini. Mulai nyentuh ini kita prepare ngambil buy bisa. Ya. Plannya atau harapannya ya ini ada turun, nanti masuk area-area ini support, ada mulai terlihat pembalikan dia naik, nah itu bisa jadi peluang untuk buy. Itu maaf Bose, itu berarti bisa ambil peluang sell koreksi ya. Ya gini sih, gini. Kalau mau nge-sell lagi, kita harus sadar betul ya, jangan sampai kita terbawa emosi karena tadi sell kena SL ya. Kalau mau nge-sell lagi, kita berarti harus sadar betul, kita berarti counter trend lagi. Kita terjebaknya biasanya di sini. Kita udah sadar tadi transaksi pertama saya udah sampaikan dengan jelas, ini termasuk yang tindakan agresif, termasuk peluang yang high risk. Ternyata ternyata nggak berhasil turun, kena stop loss. Nah, fungsi stop loss tadi itu dibatasi resikonya. Entah dia akan turun lagi, kena stop loss turun lagi atau gimana, saya akan batasi resikonya. Saya tidak akan terburu-buru, saya akan wait and see dulu. Kalau melihat kondisi seperti ini, ada kemungkinan dia akan turun. Ya, ada kemungkinan dia masih akan turun nih. Tapi kondisi sekarang beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu tren mingguannya masih dalam kondisi dari downtrend, dia fase pergantian tren. Bisa jadi sideways, bisa jadi dia antara breakout resisten dia akan naik atau breakout support dia potensi turun untuk jangka panjang. Ternyata breakout resisten sebelumnya. Nih, di sini ini di breakout. Berarti apa? Berarti ini dari pergerakan mingguan aja resisten sebelumnya di breakout. Berarti apa? Kuat naik. Kalau ini sudah kenapa tadi saya sampaikan saya udah beda cerita nih, sekarang lebih fokus nyari peluang buy dibanding yang tadi oke lah kita ngambil sell pendek counter trend. Kalau sekarang masih di counter trend, menurut saya lebih resikonya lebih besar lagi karena hariannya kuat naik, secara mingguan ini udah membentuk resisten yang lebih tinggi, mulai kondisi uptrend lagi, supportnya udah lebih tinggi. Jadi kalau kita mau sell lagi, nah ini jangan sampai menjadi satu tindakan yang tanpa landasan tadi lah. Jangan sampai kita resisten sell resisten, tiap di resisten ada resisten trendline, ada resisten apa, kita sell terus padahal jelas-jelas tren mingguan mulai naik, tren harian naik. Ya ngapain kita sell? Kalau menurut saya ngapain kita sell? Lebih baik sabar dulu.
Ya, sabar dulu, tunggu dia koreksi, mulai naik lagi kita buy, bukan sell lagi. Karena apa? Karena kondisinya dengan struktur harga seperti ini, kondisinya resisten-resisten yang ada itu posisinya semakin lemah lagi dibanding kondisi sebelumnya. Kenapa saya bilang semakin lemah lagi? Karena kondisinya uptrend. Kalau uptrend itu ada resisten kemungkinan ditembus, ada resisten kemungkinan ditembus, ada resisten kemungkinan ditembus, ada resisten kemungkinan ditembus, ada resisten kemungkinan ditembus lagi. Jadi kalau kita counter terus-menerus, mau sampai kapan kita kena SL beruntun? Ya, ini penjelasannya. Jadi saya tidak akan memaksa teman-teman atau melarang nggak boleh ya. Kalau mau sell ya silahkan itu. Tapi kenapa kita mau sell lagi gitu ya? Lebih ke itu. Ini memang kalau kondisi seperti ini secara analisa ada potensi dia turun. Nah, cuman ini kan plan untuk atau gambaran analisa yang digunakan untuk mencari peluang buy, bukan terus ada potensi turun nge-sell sekarang. Enggak juga gitu ya. Karena apa? Karena level-level resisten di kondisi uptrend itu posisinya resisten itu jadi lemah kalau kondisinya uptrend. Ya, ini contoh resisten ditembus, resisten tembus, resisten itu jadi lemah kondisi uptrend. Jadi ketika ada resisten, ya saya lebih milih tunggu dia turun. Kalau memang resisten ini di eh, masih di masih di apa ya bilangnya dihargai oleh pergerakan harga, dia masih di respect lah ya, dia pergerakan harga itu masih respect terhadap resisten sebelumnya, ya dia akan turun. Tapi saya nggak akan terburu-buru nge-sell lagi di resisten. Karena apa? Karena kondisinya ini strong uptrend. Kalau nge-sell di resisten ya resiko ketembus lagi. Jadi kalau memang dia turun sesuai plan, kita akan prepare buy. Tapi kalau dia naik ya kita nggak terkena resiko. Ternyata masih naik. Oke, kita cari di mana kira-kira dia akan memantul turun lagi. Tujuannya apa? Tujuannya ya kita bisa prepare untuk nyari peluang buy di next peluangnya. Atau teman-teman yang udah ada peluang buy ya bisa mempertimbangkan untuk ya tadi jadi area-area TP. Ya. Nah, dia kan mulai turun. Ya di wait and see dulu aja lah. Jangan terburu-buru. Itu ya. Itu penjelasannya seperti itu. Kenapa nggak uh, sell lagi gitu ya. Baiknya tunggu koreksi dulu baru buy ya di area warna biru ini ya. Resisten become support. Saya lebih milih plan seperti itu daripada terburu-buru untuk buy lagi. Sorry kok buy lagi, sell lagi. Ya. Oke. Euro USD, kita tengok Euro USD. Nah, Euro USD kan nih, dia tertahan kan. Ini salah satu bukti dia tertahan di area Fibo. Dia mulai running profit lagi. Jadi ya masih hold. Ya, kalau yang tanya barusan ada yang tanya berubah, nggak ada berubah tren. Masih sesuai analisa yang kita bahas mungkin 1 jam lalu lah. Kita udah bahas ini. Tidak ada pergantian tren di Euro USD. Tren apa yang berganti? Dan kenapa buy? AUDJPY ya dia mulai koreksi karena memang ini target terdekatnya. Nih, tertahan di 1618 ya. Ini alasan kenapa ini jadi target terdekatnya. Karena itu kalau secara Fibonacci dilihat struktur harganya, target terdekatnya memang di situ dan terbukti tertahan. Jadi ini salah satu bukti kalau level Fibonacci itu bisa jadi target. Ya. Tinggal ini kita cek kondisi ini apakah dia memang
turunnya hanya koreksi dia naik lagi, atau dia ternyata balik turun untuk jangka panjangnya. Kalau yang masih hold gimana? Ya SL plus aja, pasang SL plus, ya bisa pasang SL plus karena ini kan kelihatan mulai ada koreksi nih. Bisa pasang SL plus kalau masih mau hold, atau silakan di close. Ini kan mulai turun nih, silakan di close. Nanti kita cari re-entry kalau sudah mulai ada tanda dia naik lagi. Ya, bisa jadi koreksinya resistance become support, bisa jadi lebih rendah lagi sebelum dia naik lagi. Nah, nanti kalau udah mulai ada tanda naik lagi, kita bisa masuk lagi. Ya, gitu. Oke, oke. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Nih, US Index ya. Jadi US Index ini bukan tiba-tiba naik karena memang analisanya dia berpotensi naik ya. Ini analisa 1 jam lalu baru aja kan. Ketika harga nanti naik ke sini, apakah tiba-tiba ya? Kalau versi saya ini bukan tiba-tiba karena memang dari tujuan analisa kan untuk itu, untuk melihat potensi ke depannya akan seperti apa dengan tanda-tanda atau ciri-ciri yang ditampilkan di pergerakan harga itu sendiri. Ini salah satu keunggulan chartis ya. Ketika analisa tanpa indikator, kita bisa mendapat satu indikasi lebih awal daripada indikasi yang dikeluarkan indikator yang kita pakai. Ya tantangannya memang mungkin proses pembelajarannya jadi lebih menantang dibanding kita pakai satu sistem trading yang tinggal pakai atau baca trennya, baca support resistennya dengan bantuan indikator gitu. Ya. Titip indeks US ya, ini indeks US udah dibahas tadi. Potensi naik. Nah, ini koreksi turun dia. Koreksi turun. Tunggu masuk area biru nanti bisa siap-siap lah. Jangan terburu-buru dulu. Nanti kalau memang ada tanda dia ini ya mulai naik gini baru nanti kita masuk. Ya, saya nggak pakai MA ya. Untuk analisa seperti ini saya nggak pakai MA. Oke. Mungkin itu teman-teman untuk malam hari ini. Ya belum rezeki ya, belum rezeki di XAU malah kena stop loss. Tapi lumayan hari ini peluang-peluang sebelumnya ngasih kita profit. Euro udah mulai turun tuh. Euro mulai turun ya, ya lumayan. Semoga kena TP ya. Oke, thank you, Postina. Kemarin ketemu ya di Bandung ya kita. Sekarang ketemu di sesi live trade. Indonesia menang nih 1-0. Wah ini, saya malah nggak pantau itu yang sepak bola. Malam ini ya ada Indonesia lawan mana? Saya kurang tahu. Oke. Ya, mungkin malam hari ini seperti itu dulu teman-teman yang bisa saya sharingkan, sampaikan. Ya, belum rezeki malam hari ini. Kita lanjut lagi besok ya. Besok sama tetaplah kita sharing-sharing di grup. Siapa tahu ada bentar lagi ada peluang atau agak malaman ada peluang ya kita share-nya di grup ya. Kita kan nggak mungkin live 24 jam saya di sini untuk terus-terusan update peluang. Oke, thank you ya teman-teman, thank you. Semoga cepat membaik sariawannya ini. Mungkin di Bandung saya efek makan pedas-pedas juga jadi sariawan.
Oke, oke, oke. Thank you teman-teman sudah nemenin sharing sampai malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Kita jumpa lagi besok masih jam 8 ya. Saya pamit undur diri. NS Trade konsisten anytime anywhere. Thank you. CU, see you ya. See you.